Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zibrin Fauziah. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi tugas neuroscience pada anak, yaitu presentasi tentang otak atau struktur otak dan sistem limbik. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar otak yang terdapat keterangannya ada dan bagian-bagiannya. Sebelum itu kita bermula dulu ke apa sih pengertian dari otak tersebut. Nah, di sini otak merupakan adalah bagian terpenting dari tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf pada manusia tersebut. Nah, di sini volume otak di sini sekitar 1350 cc dan di dalamnya ada berjuta-juta sel saraf. Nah, di sini sel saraf terbagi ke dalam otak manusia terbentuk ke dalam dua sel, yaitu sel glia dan sel neuron. Sel glia di sini adalah pelapis dari sel neuron, sedangkan sel neuron adalah tempat menyampaikan informasi dari otak ke tubuh ataupun dari tubuh ke otak dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu bagian-bagian dari otak. Nah, bisa kita lihat di sini ada otak terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu adalah cerebrum, ada cerebellum, ada brainstem. Nah, kita ke bagian otak besar dulu, yaitu cerebrum. Di sini cerebrum yaitu otak besar. Sesuai dengan artinya, di sini adalah bagian otak yang paling besar di antara bagian otak yang lainnya. Nah, otak besar tersebut terdiri dari, yang pertama adalah lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan, di bagian depan sini. Lobus frontal ya, bagian paling depan yang warnanya merah. Kemudian lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti di sini untuk membuat perilaku manusia seperti bergerak, kemudian beraktivitas, kemudian perasaan, dan kemudian kemampuan berbahasa. Nah, di sini terdapat di lobus frontal. Kemudian ada lobus facial, yaitu bagian otak besar yang berada di tengah. Di sini ya. Di tengah. Nah, di situ sel berhubungan dengan proses sensorik. Proses sensorik di sini seperti tubuh berupa tekanan atau sentuhan, misalkan kulit ini tersentuh sesuatu ya, itu. Nah, di situ si sistem sarafnya di lobus parietal. Kemudian lobus occipital. Di sini ada terdapat di bagian belakang paling kecil. Nah, di sini bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual. Kemudian sehingga dapat mendeteksi segala warna atau rangsangan dari cahaya matahari dan sebagainya. Kemudian lobus temporal. Lobus temporal berada di bagian bawah. Maaf ya, saya ulangi, saya ralat. Lobus frontal berada di bagian depan yang berwarna biru. Lobus parietal yang berada di tengah yaitu warna merah. Kemudian occipital berada di bagian belakang yang warna ungu. Kemudian yang terakhir itu lobus temporal yang berada di bagian bawah. Di sini di bagian bawah atau samping kanan kiri ya, samping kanan dan kiri. Nah, lobus temporal berhubungan dengan suara, bagaimana kita bersuara, kemudian dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Misalkan ibu-ibu sekalian bisa berbahasa Jawa, Sunda, atau Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa luar negeri lainnya. Nah, di situ terdapat di lobus temporal. Kemudian ke otak kecil atau cerebellum.
Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital. Di sini, di bawah lobus occipital paling bawah, yaitu otak kecil warna merah ati. Nah, di sini berhubungan dengan leher bagian atas atau leher bagian atas. Di sini leher bagian atas otak kecil memiliki fungsi, yaitu gerakan metafisik seperti mengontrol gerakan manusia atau mengontrol gerak koordinasi antar otot, ataupun mengatur keseimbangan dalam tubuh dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Misalnya ketika ada seseorang yang mendekat sama kita atau dari belakang, otomatis kita akan merasakan bahwa ada sesuatu yang mendekat. Nah, di situ ada kontak metafisika yang dimana itu mengatur keperasaannya, prasangka. Kemudian ada batang otak atau brainstem. Brainstem di sini adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Di sini batang otak berada pada leher manusia. Nah, bagian yang menunjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur fungsi dasar pada manusia, yaitu seperti kerja ginjal atau organ-organ vital seperti denyut jantung, ginjal, paru-paru. Nah, selain itu bagian otak menjadi bagian dari batang otak ada beberapa bagian, yaitu bagian batang otak tengah atau mesophyton. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Jadi brainstem di situ penghubung antara otak besar dan otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata. Di sini medulla oblongata di sini adalah titik awal dimulainya sel saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dikumpulkan di bagian leher sini. Kemudian fungsinya adalah otomatis pada organ manusia seperti detak jantung dan lain sebagainya. Nah, kemudian pons, di sini ada pons. Maaf ya ibu-ibu, itu bukan pons untuk krim wajah, tapi di sini adalah pons bagian batang otak yang terletak di bawah medulla oblongata. Nah, di sini. Kemudian di sini pons ini dapat mengatur serta merasakan segala informasi dari bagian otak ya ke bagian otak lain yang lainnya. Misalkan jadi kita tergores, di situ akan disimpan informasinya di sini di pons, kemudian diinformasikan ke seluruh bagian otak sehingga kita akan merasa, otak kita tahu bahwa kalau kita tergores itu akan merasakan sakit. Nah, kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik di sini adalah bagian otak yang terletak di tengah. Komponen sistem limbik di sini ada hipotalamus, ada talamus, ada amigdala, kemudian ada periposampal gyrus, kemudian circulat gyrus, dan fornix. Di sini sistem limbik adalah mengatur pusat emosi, pusat data, pusat haus, rasa lapar, rasa haus, kemudian masih banyak lagi bagian dari sistem tersebut. Kemudian kita lanjutkan adalah fungsi dari otak sendiri ya. Sebenarnya fungsi otak itu apa sih? Otak kan organ tempat menyimpan informasi, pusat informasi bagi organ yang penting bagi manusia kan. Nah, di sini otak itu sebagai alat sensor makhluk hidup ya ataupun manusia terhadap perasaan. Contohnya adalah sedih, marah, nangis, kemudian bahagia. Nah, di sini yang mengatur adalah otak. Kemudian alat untuk menerjemahkan verbal sehingga
mampu mendengar, mampu menangkap apa yang lawan bicarakan, walaupun lawan bicara tersebut memakai bahasa asing. Kemudian sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antara otot tubuh, kemudian keseimbangan agar kita berdiri ini tidak kayak seperti jet flag ya. Kemudian sebagai pusat masuknya informasi sesuai diterjemahkan dalam bentuk penglihatan. Jadi informasi apa yang kita lihat juga ada yang misalkan visual manusia, misalkan dari mata kita melihat ada seseorang yang memakai baju yang berwarna. Nah, di situ sesuai dengan visual manusia. Kemudian melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis seperti detak jantung. Kalau kita lari kan detak jantung akan semakin berdebar. Nah, di situ otak kita sebagai pengontrol agar detak jantung kita tidak terlalu berdebar. Kemudian menghasilkan perasaan. Sebenarnya perasaan itu bukan dari hati ya. Jadi otak kita itu akan menerjemahkan perasaan, kemudian emosi yang akan tersimpan gitu kan, bisa terluapkan, bisa tersimpan. Kalau tersimpan dalam hati, kalau terluapkan berarti secara verbal akan diutarakan. Kemudian sebagai pengatur metabolisme, kemudian memori jangka panjang. Kemudian tubuh ini walaupun tertidur, tapi otak kita juga akan tetap bekerja. Kenapa? Karena saat tidur tetap kan kita bernafas, jantung juga akan berdetak. Nah, otak kita bekerja secara sistematik atau otomatis untuk gerakan dari organ-organ tersebut. Kemudian sekian dari saya, atau penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun gerakan saya yang salah dan penyampaian saya yang kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari itu, untuk dosen terima kasih banyak, karena mohon maaf ini terlambat. Jadi saya akan menyampaikan terima kasih banyak telah memberikan banyak waktunya. Mungkin dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.